قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan di antara asbab yang membantu seorang untuk memahami ilmu, membantu sebab-sebab seorang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan memahaminya. Yang pertama kita sebutkan adalah taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa, maka beliau mengatakan takwa itu adalah takut kepada Allah, kemudian mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian bersiap-siap untuk menghadapi hari kematian. Ini adalah merupakan perkataan yang kelihatannya sederhana tetapi sangat memberikan faedah buat kita semua. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar kita mengatakan takut kepada Allah, tetapi kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an, dan termasuk di dalamnya adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bagian daripada persiapan kita menghadapi hari kematian. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita di dalam menuntut ilmu dan kemudian membekali diri kita dengan ketakwaan, tentunya setiap yang kita dengarkan, yang kita dapatkan dari penjelasan guru-guru kita, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat-ayat Al-Qur'an,
maka kita akan berusaha sekuat tenaga kita, sekemampuan kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena tidak ada persiapan yang bisa kita siapkan, yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perjalanan yang panjang, yaitu setelah kematian, kecuali dengan amalan-amalan yang berdasarkan ilmu dari Rasulullah SAW. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, sebab yang kedua yaitu al-muthabarah wal istimrar ala talabi al-ilm. Yaitu ulat tekun, tekun dalam menuntut ilmu dan terus menerus. Tekun dalam menuntut ilmu dan terus menerus dilakukan. Proses mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, ikhwas sekalian. Bahkan sudah sering kita sampaikan perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang aktivitas yang beliau lakukan dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain, membawa pena dan kertas, memberikan pelajaran atau mengambil pelajaran, memberikan ilmu atau mengambil ilmu. Beliau ditanya sampai kapan kita akan seperti ini. Apa jawaban beliau rahimahullah ta'ala? Dengan pena ini kita akan sampai ke kuburan. Artinya sampai mati. Kapan kita akan istirahat? Ditanya juga beliau, kapan kita akan istirahat dari aktivitas seperti ini? Beliau jawabannya apa? Istirahat itu nanti ketika salah satu kaki kita sudah melangkah masuk ke dalam surga. Maka dalam hal thalabul ilm tidak ada kata berhenti, tidak ada kata terlambat. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ketika kita berada di majelis yang di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah merupakan satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada setiap orang. Hadis Nabi SAW sudah sering kita sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ada kebaikan pada diri seorang, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ada kebaikan pada diri salah seorang di antara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman tentang agama itu. Dan tentunya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala itu melalui majelis-majelis ilmu. Itu terus berlangsung. Saat ini kita berada di majelis, belum tentu besok, lusa dan seterusnya kita masih tetap berada di majelis ilmu. Sehingga itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan berada di atas jalan ini, bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang difahami oleh para salafus saleh. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita dalam proses menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan istiqomahkan di atasnya.
ya diistiqomahkan di atas ilmu tersebut. Karena tidak sedikit kisah yang menyebutkan orang-orang yang dulunya mereka berada di atas jalan yang benar, lalu kemudian ya mereka tergelincir sampai kemudian ya wafat dalam keadaan ya telah menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ya beliau menyebutkan ya sebab yang kedua ini ya agar supaya seorang ya bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, ya dia bersungguh-sungguh ya ulet dan terus menerus di dalam belajar. Ini suatu hal yang ya bisa dikatakan kewajiban bagi setiap penuntut ilmu. Dan ini tidak akan bisa dilalui atau ditempuh oleh seorang penuntut ilmu kecuali dia memiliki apa? Kesabaran. Dia memiliki kesabaran. Para ulama mengatakan bahwa ilmu itu akan dicapai oleh seorang dengan al-mujahadah, dengan kesungguhan dan dengan kesabaran. Ada orang yang bersungguh-sungguh tetapi dia tidak memiliki kesabaran, tumbang. Dia akan ya tumbang di tengah jalan. Ada orang yang memiliki kesabaran tetapi tidak sungguh-sungguh, cuek. Maka yang dia dapat pun hanya ya setengah-setengah. Dan sini beliau katakan al-muthabaratu wal istimrar ala talabil ilm yata'ayyan ala talibil ilm. Ini menjadi satu hal yang mesti dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. An yabdhulal juhda fi idrakil ilmi was sabri alaihi. Dia mengeluarkan tenaganya, ya bersungguh-sungguh dalam proses dia untuk mendapatkan ilmu tersebut, dan dia bersabar di atas jalan itu. Wa an yahtafidha bihi ba'da tahsilihi. Nah, ketika dia mendapatkannya maka dia menjaga ilmu tersebut. Dia menjaga ilmu tersebut. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jism. Dan sungguhnya ilmu itu tidak akan diperoleh, ya ilmu itu tidak akan diperoleh dengan bersantai-santai. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan bersantai-santai. Dan kita ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu dalam proses mereka menuntut ilmu, ya, kita bukan hanya santai tetapi kebanyakan malasnya. Mungkin sudah sering kita dengar ya motivasi yang disampaikan oleh para asatidzah tentang kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, para asatidzah, para ustadz menceritakan tentang kisah-kisah para salafus saleh dahulu. Mereka rela melakukan perjalanan. Ya, ada yang dengan jalan kaki, ada yang dengan menunggangi unta. Berpuluh-puluh kilo, bahkan beratus-ratus kilo untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang tidak makan ya, sampai berhari-hari hanya minum saja, hanya berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Ada yang sampai menjual ya, atap rumahnya hanya untuk apa? Dijadikan bekal menuntut ilmu. Ini bagian dari kesungguhan mereka para salafus saleh dalam belajar. Dan kalau kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini, dengan berbagai fasilitas yang sudah ada, motor ada,
jarak tidak terlalu jauh. Tetapi kita masih ya pikir-pikir mau pergi tidak, mau pergi tidak. Apalagi ada hujan sedikit, padahal jas hujan ada, masih pikir-pikir. Nah, hendaklah setiap kita, ikhwas sekalian dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal seperti ini, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini yang menjadi ya penguat semangat kita, keuletan kita di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, dalam mempelajari ya ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan dalam kaidah itu dikatakan bahwa al-ajru ala qadri al-masyaqqah, balasan ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang itu sepadan dengan tingkat kesulitan yang dia rasakan ya, dalam melakukan satu aktivitas. Maka ketika kondisi kita ya, dalam keadaan malas untuk menuju ke majelis ilmu, paksakan diri kita, datangi ya, datangi majelis ilmu itu. Dengan kita memaksakan diri kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu itu, maka al-ajr ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu lebih besar. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Hujan, ya gerimis. Jangan takut hujan. Kalau ya para kololonya teman-teman di sini yang takut hujan itu apa? Batade ya. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak juga kita katakan seperti itu. Ini hanya memberikan ya motivasi kepada kita semua bahwa dalam belajar, dalam mengajar ya, jangan sampai kita dihalangi oleh bisikan-bisikan syaitan. Sudah, istirahat saja. Lagi hujan ya. Nanti kalau ke sana ya, ustadz tidak ada misalnya. Nanti pas ke sana yang hadir cuma sedikit ya, misalnya gitu ya. Ini diantara bisikan-bisikan syaitan supaya kita kendor di dalam ya menuntut ilmu. Ketahuilah ikhwas sekalian dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berniat untuk melakukan satu amal, lalu kemudian kita mengerjakan amal tersebut ya, dalam hal ini ya menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Begitu kita sampai di majelis, ternyata ustadznya tidak ada. Antum rugi nggak? Hah? Rugi nggak? Tidak rugi, ikhwas sekalian. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ganjaran kebaikan buat antum. Begitu juga ketika seorang ya, muallim, seorang mudarris, ya pengajar, seorang ustadz jauh-jauh datang ya ke tempat untuk memberikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, harapannya bisa banyak yang mengambil faidah darinya. Ternyata ya, bisa dihitung jari misalnya. Rugi nggak ustadznya? Tidak. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada seorang tidak melihat pada kuantitas seperti itu, tetapi melihat pada kualitas ya, niat kita dalam melakukan amal tersebut. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau rahimahullah taala katakan, fayaslukul muta'allimu jami'at turuq al-musilah ilal ilm. Hendaklah para penuntut ilmu itu dia menempuh segala jalan yang bisa mengantarkan dirinya meraih ilmu tersebut. Apa saja yang bisa dia lakukan ya, yang bisa dia lalui agar supaya dia memperoleh ilmu, maka hendaklah dia lakukan itu. Dan itu bagian daripada kesungguhannya dalam menuntut ilmu, bagian dari keuletannya dalam menuntut ilmu.
dan dia pasti akan mendapatkan pahala dari sisi mujahadahnya itu. Dan Nabi SAW sudah sebutkan tadi hadis yang kita katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka dia untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita semua ingin mudah langkah kita, jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Cari jalan-jalan talabul ilmi itu. Di mana kita bisa mendapatkan ilmu, maka tempuh jalan itu. Ini akan memudahkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Falyuthabir talibul ilm wa yajtahid wa yasharul layali wa yada'anhu kullama yasrifuhu aw yushghiluhu an talabil ilm. Maka nasihat beliau, hendaklah para penuntut ilmu itu mereka tekun di dalam belajar, bersungguh-sungguh, bahkan bergadang untuk belajar, menuntut ilmu, memurajaah. Bukan bergadang kongkow-kongkow, duduk bersama dengan teman-teman sampai tengah malam. Apa yang diceritakan? Ternyata yang diceritakan cuma hobi-hobi duniawi, bukan dalam rangka untuk murajaah ilmu, bukan untuk saling memberikan faedah, manfaat yang bisa mereka raih manfaatnya itu kelak nanti ketika sudah di akhirat. Kita duduk dengan teman-teman kita di malam hari, di tempat minum kopi, atau di rumah makan, itu tidak terlarang. Tapi jangan berlebihan. Karena kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan itu. Juga seorang penuntut ilmu menghindari hal-hal yang bisa mengalihkan perhatiannya dari thalabul ilm, dari menuntut ilmu. Kemudian wali salafi salih qadaya masyhurah fi al-muthabarah ala talabil ilm, hatta innahu yurwa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila bima adrakta al-ilm qal bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairu malul. Dan kita memiliki contoh-contoh kisah-kisah yang sangat masyhur dari kalangan para salafus saleh, bagaimana mujahadah mereka, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana ketekunan mereka di dalam menuntut ilmu. Bahkan dikatakan berkaitan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu? Dan beliau terkenal di kalangan para sahabat, ulama dari kalangan para sahabat. Beliau ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang banyak ini? Jawaban beliau, aku mendapatkan ilmu itu dengan lisan sa'ul, dengan lisan yang selalu bertanya. Ada perkara yang tidak dimengerti, yang belum diketahui, ditanyakan. Tanyakan kepada yang lebih alim. Nah, ketika kita mengalami suatu problem misalnya, kita tidak tahu hukumnya. Ini saya tidak tahu hukumnya. Biar saja. Itu satu indikasi bahwa kita tidak punya perhatian terhadap ilmu. Dan saya berkali-kali menyampaikan bahwa kita diajarkan dari sirah para sahabat dalam Islam ini, diajarkan untuk kritis. Ada sesuatu yang kita belum tahu, tanyakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan dalam kitabnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui.
ada sesuatu yang belum kita ketahui tentang agama ini, maka tanyakan. Bilisanin saul, dengan lisan yang selalu bertanya, ilmu itu akan bisa didapatkan. Wa qalbin aqul, dan hati yang selalu berpikir. Hati berpikir. Ya. Maksudnya di sini adalah ya, merenungi persoalan-persoalan yang didapatkan, yang sudah sampai pengetahuannya, difahami, difikirkan, yang fikiran itu melibatkan apa? Hati, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapati ikhwas sekalian dan para akhwat, ada orang-orang yang punya kecerdasan, mereka ahli fikir, tetapi menyimpang, tersesat. Kenapa? Tidak melibatkan hati dalam pikiran mereka, mengandalkan logika semata, tidak bertumpu pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu agama, ikhwas sekalian, ilmu agama tidak akan didapat hanya sekedar dengan mengandalkan logika saja. Kalaupun dia menguasai, ya, kalaupun ada seorang yang menguasai dalil-dalil, ya, ilmu syar'i, dalam retorika dia menyampaikan, ya, sangat ya memukau orang, tetapi dalam pelaksanaannya tidak tergambar pada kehidupannya sehari-hari, maka ini tidak dikatakan sebagai ilmu. Bahkan dari kalangan para salaf ada yang mengatakan itu adalah merupakan ya ilmunya orang-orang munafikun. Orang-orang munafik itu ilmunya mereka ada di lisan, hanya cakap saja, tapi dalam aplikasinya nol. Nah, ini berpikir yang tidak melibatkan hati, tidak melibatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kecerdasan akal, tetapi tidak diberikan kecerdasan hati. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang beliau katakan, didapatkan ilmu itu dengan bibadanin ghairi malul. Ilmu didapatkan dengan ya, badan, dengan raga yang tidak bermalas-malasan. Ya. Seperti yang kita katakan tadi ya, kebanyakan kita di zaman sekarang ini ya santai. Lebih banyak santai. Bermalas-malasan, termanjakan dengan media. Di dalam kamar kita bisa mendengarkan ceramah, membaca 5 menit, 10 menit, 15 menit mulai sayup. Ya, sudah mulai sayup. Ya, kalau sambil berbaring HP tiba-tiba jatuh di muka. Ini bermalas-malasan. Bahkan dikisahkan ya, orang-orang terdahulu ketika mereka memurojaah, ya, belajar apa yang sudah mereka pelajari dan guru-guru mereka, sampai ada yang ya merendamkan kakinya di air supaya apa? Tidak ngantuk. Jadi memurojaah, tidak bermalas-malasan. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, beliau juga sudah menyebutkan di dalam salah satu syairnya, ya, dengan kesungguhan, ya, dengan kesungguhan maka seseorang itu akan meraih apa yang dia inginkan. Nah, kalau kita memiliki keinginan yang kuat pada sesuatu, kita memiliki keinginan yang kuat pada sesuatu,
apakah kita akan bermalas-malasan atau kita akan bersungguh-sungguh? Kita memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Apakah kita bermalas-malasan untuk meraihnya atau kita bersungguh-sungguh? Kita pasti akan bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita menginginkan memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat, tentu kita tidak akan bermalas-malasan. Kemudian juga dikatakan ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, in kana la yablughunil hadits an rajulin faati babahu wa huwa qailun fa'atawassadu ridai ala babihi tusfi ar-rih alayya min at-turab fa kharaja fa yaqul ya ibna ammi rasulillahi ma ja'a bika ala arsalta ilayya fa atika fa aqul ana ahaqqu an atika fa as'aluhu an hadis. Kan dikatakan ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika mengetahui ada seseorang yang mengetahui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum beliau ketahui, maka beliau mendatangi rumahnya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau mendatangi rumah orang yang mengetahui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menggelar selendangnya di depan pintunya. Walaupun ada debu-debu yang ya berterbangan ya, yang menerpa dirinya. Sampai kemudian ketika tuan rumah tersebut yang mengetahui satu hadis itu membuka pintu rumahnya, mendapati beliau sedang berada di depan pintu rumahnya. Sampai-sampai orang itu berkata, ya, apa yang kau lakukan di sini? Ya, wahai anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak utus saja seorang untuk datang kepadaku supaya aku bisa datang kepadamu? Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ana ahaqqu an atika. Saya yang lebih berhak untuk mendatangimu. Ya. Karena apa? Ilmu. Maka kemudian beliau menanyakan tentang hadis yang belum beliau ketahui. Lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau merendahkan dirinya di hadapan orang yang mengetahui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merendahkan dirinya di hadapan seorang yang mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar darinya, mengambil hadisnya. Dan apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ya salah satu ulama dari kalangan para sahabat yang terkenal. Dan ini adalah merupakan pembuktian dari firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka siapa yang merendahkan dirinya pada ilmu, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyombongkan dirinya ya terhadap ilmu, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilm. Ya. Maka kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, seharusnya begitu para penuntut ilmu itu. Ya, memiliki semangat yang kuat, memiliki keuletan di dalam ya mempelajari ilmu, dan kemudian dia bersabar ya dalam mempelajari ilmu tersebut. Kemudian wa yurwa aidan
'ani Syafi'i rahimahullahu taala annahu istadhafahu al-Imam Ahmad dzata lailah. Disebutkan bahwasanya suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menjamu Imam Syafi'i. Ya, pada suatu malam Imam Ahmad menjamu Imam Syafi'i. Lalu kemudian disodorkan, ya, dihidangkan makanan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala kemudian makan dari makanan tersebut. Lalu kemudian selesai itu, ya, ada yang juga bersama dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, bersama Imam Ahmad. Ada beberapa orang, mereka selesai langsung, ya, beristirahat. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Beliau tidak langsung istirahat. Beliau bahkan tidak tidur semalaman memikirkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentadabburi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang bisa ditarik dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Imam Syafi'i mentadabburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa faidah-faidah yang bisa dikeluarkan dari ucapan Nabi ini? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai ya Aba Umair. Aba Umair ini adalah saudara seibunya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, anaknya Ummu Sulaim, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mendapati hadis ini berpikir, apa faidah yang bisa dikeluarkan dari hadis ini. Semalaman beliau, bahkan dikatakan, ya, selama beliau tidak tidur itu, beliau kemudian menghasilkan sampai 1000 faidah. Menghasilkan sampai 1000 faidah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh, ya, an-Nughair. Nughair ini burung, ya, seekor burung. Dalam riwayat yang lengkapnya hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendatangi, ya, masuk ke dalam rumahnya, ya, Ummu Sulaim, dan mendapati Umair, ya, sebagian ulama menyebutkan, ya, ini adalah laqabnya anak tersebut, ya, Abu Umair, dalam keadaan sedih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering bercanda dengan anak kecil ini. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati dia sedang sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Ummu Sulaim, kenapa dia bersedih? Ya, maka diberitakan, burung yang biasa dia bermain dengannya itu sudah mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, memegang kepalanya, lalu kemudian mengatakan, ya, perkataan ini, wahai Aba Umair, apa yang telah terjadi dengan Nughair, dengan burung kecil itu. Yang para ulama mengatakan bahwa ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat, ya, Aba Umair ini tidak bersedih, ya, ucapan candaan. Ini difikirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, faidah apa yang bisa kita dapat dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan ternyata, ya, di antara faidah itu, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dalam bermuasyarah, dalam bergaul. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan perlakuan yang baik berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Ini anak kecil, ya, seorang anak yang dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan sesuai dengan
kadar akalnya dengan candaan. Ini menunjukkan ya baiknya pergaulan Nabi SAW dengan ya orang-orang yang berada di sekitarnya. Di antara faedahnya juga menunjukkan di sini adabnya Rasulullah SAW. Ya, adabnya Rasulullah SAW. Ketika melihat ada saudaranya, ada sahabatnya yang kelihatan bersedih, beliau ingin tahu apa yang menyebabkan dia bersedih, supaya bisa memberikan apa? Hiburan, bisa meringankan kesedihannya. Ini ada kepedulian dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adab yang baik. Ini patut untuk kita contoh. Kita melihat ada teman kita, ada ikhwah, ada akhwat yang sedang murung. Bagian dari adab tanyakan, kenapa murung? Kalau dia katakan tidak apa-apa, ya sudah. Kita lihat dia sudah murung, cuek saja, tidak peduli, tidak perhatian. Begitu dia sudah jarang muncul di majelis, sudah jarang bertemu dengan kita, begitu kelihatan, kemana aja kamu? Padahal kita tidak pernah menanyakannya, tidak pernah mengetahui kondisinya. Dan mengetahui kondisi saudara kita, mencari tahu kondisi saudara kita, apakah dia dalam keadaan baik, ya, atau tidak baik, itu bagian dari adab. Dan sudah pernah kita sampaikan salah satu hikmahnya Rasulullah SAW ketika selesai salat beliau menghadap kepada para sahabatnya. Salah satu hikmahnya adalah melihat sahabat-sahabatnya, apakah ada yang tidak hadir. Ketika tidak hadir, kenapa? Barangkali ada uzurnya, coba kunjungi dia. Ini yang di zaman kita sekarang ini kita rasakan itu sangat kurang. Ada teman kita, ada sahabat kita, ada ikhwah, ya, ada akhwat yang sudah jarang kelihatan, kita cuek saja. Begitu dia muncul, kemana aja sih kamu? Ya. Mungkin kalau dia jengkel, dia bilang, saya ini ada masalah besar, ini tidak ada perhatian dengan saya, baru sekarang kalian salahkan saya. Dan bisa jadi ada seperti itu. Kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau mengambil faidah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dikatakan sampai 1000 faidah. Ya. Dan di antara faidah yang tadi kita sebutkan 2, ya. Faidah yang lain juga, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang-orang yang selalu membantunya, juga keluarga daripada orang-orang yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan adab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau, ya, bersama dengan Imam Ahmad bermalam di tempatnya, ya, semalaman tidak tidur, hanya memikirkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dikatakan, ya, boleh jadi ketika beliau merenungi hadis ini, setiap terkait dengan ayat, ya, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan faedah yang beliau dapatkan sini, beliau juga menuliskannya sampai tiba waktu subuh. Begitu tiba waktu subuh, beliau langsung pergi ke masjid dan mendirikan salat. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala selalu memuji Imam Syafi'i. Karena kita tahu bahwa Imam Syafi'i ini adalah gurunya daripada Imam Ahmad. Nah, ketika beliau memuji Imam Syafi'i, orang-orang yang membersamai Imam Syafi'i pada malam hari itu, yang melihat Imam Syafi'i tidak tidur, ya, tidak tidur di malam hari, tapi tidak juga salat malam, dan mereka melihat Imam Syafi'i pergi salat tidak berwudu. Mereka katakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kenapa engkau memuji orang yang dia di malam hari tidak salat malam, lalu kemudian dia pergi salat juga tidak berwudu, engkau puji? Nah, itu sampai ke
telinganya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, satu lagi yang mereka cela, dia makan banyak sekali, dia makan. Mereka lihat Imam Syafi'i makan lahap sekali dan banyak dimakan. Engkau memuji orang yang makannya banyak, kemudian malam tidak sholat malam, kemudian ya, pergi sholat juga tidak berwudu. Sampai kepada Imam Syafi'i, lalu kemudian beliau jelaskan, kenapa saya makan banyak? Apa jawaban Imam Syafi'i? Alasan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Beliau katakan, amma kauni akaltu hatta afragtul ina. Adapun kenapa saya makan sampai saya kosongkan tempat makanan itu, fadzalika li anni ma wajadtu ta'aman atyab min ta'ami al-Imam Ahmad. Saya tidak mendapati makanan yang paling baik daripada makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad. Paling baik dari sisi apa ini? Kehalalannya, keberkahannya. Tidak ada makanan yang paling baik yang saya dapati kecuali apa yang dihidangkan oleh Imam Ahmad. Maka aku menginginkan perutku ini dipenuhi oleh makanan yang penuh kebaikan itu. Ini juga menunjukkan bahwa makanan yang dihidangkan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, itulah makanan yang terbaik. Karena tentunya mereka mendapatkan dengan cara yang halal. Dan makanan yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh itu adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amma kauni lam akum li salatil lail fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Adapun kenapa saya tidak melakukan salat malam? Karena sesungguhnya ilmu itu lebih utama. Ya, ilmu itu lebih utama daripada salat lain, salat malam. Wa qad kuntu ufakkiru fi hadzal hadits. Jadi beliau katakan, saya semalaman tidak tidur itu, tidak sholat malam, ya, karena saya memikirkan hadis ini. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nubair. Beliau memikirkan itu dan mengeluarkan faedah, tidak hanya sekedar berpikir kenapa, tapi ada catatannya. Dia mengeluarkan faedah-faedahnya. Nah, ini kebiasaan para ulama dahulu. Lalu kemudian wa amma kauni lam atawadda li salatil fajri fakuntu ala wudu'i min salatil isya. Adapun kenapa saya pergi salat subuh dan tidak berwudu lagi, saya dalam kondisi suci sejak dari waktu isya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tidak ingin menyibukkan tuan rumah menyiapkan air untuk berwudu. Masya Allah. Ini adabnya ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan kesungguhannya beliau ya rahimahullah ta'ala ya, sehingga itu dikatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala setiap doa yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak kurang dari 10 nama selalu beliau sebut dalam doanya. Dan nama yang tidak pernah beliau lupakan, nama yang tidak pernah beliau tinggalkan, yang beliau sebutkan dalam doanya itu adalah nama gurunya, Muhammad bin Idris. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal ketekunan di dalam menuntut ilmu itu adalah perkara yang penting sekali untuk kita perhatikan. Tekun ya dalam menuntut ilmu adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan. Dan Syaikh Utsaimin rahimahullah taala beliau ya menceritakan realita yang ada pada saat ini di masa beliau hidup. Beliau mengkisahkan ada seorang yang belajar di madrasah nizamiyah, artinya ya di sekolah ya yang ada jadwalnya. Lalu kemudian suatu ketika
di waktu ujian ditanya oleh gurunya, dan anak ini, ya siswa ini menjawab dengan jawaban yang sangat buruk. Dia tidak betul jawabannya. Lalu ditanya oleh gurunya, kenapa demikian? Nah, siswa ini mengatakan, saya sudah bosan belajar. Tapi sebenarnya saya ingin sekali menguasai ilmu ini. Ingin sekali menguasai satu cabang ilmu, tapi dia bosan. Dia dengan kebosanan itu melahirkan apa? Kemalasan. Tidak mau dia tekun dalam belajar. Maka ini adalah satu perkara yang salah besar. Ingin menguasai sesuatu tetapi bosanan dengan itu. Ini keliruan. Dan ini jangan sampai ada pada para penuntut ilmu. Ini yang biasa dikatakan apa? Selera tinggi tapi apa? Semangat tidak ada. Ya, seleranya tinggi. Kalau bicara tinggi, tapi modalnya nol. Ya, bagaimana akan sampai pada tujuan yang ideal yang diharapkan? Dan beliau juga menceritakan ya kisah dari gurunya Imam Syekh Al-Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa dikatakan Imam Al-Kisai, ya, Imam Al-Kisai itu Imam Ahlu Kufah, ya, dalam cabang ilmu Nahwu. Beliau mempelajari Nahwu, tetapi ya, Imam Al-Kisai ini di awalnya beliau mempelajari Nahwu tetapi tidak mungkin. Beliau paham tetapi tidak mungkin pemahamannya. Sampai kemudian satu ketika dikatakan Imam Al-Kisai ini mendapati seekor semut yang membawa biji makanan. Semut ini naik ke tembok. Bivi kacili bawa biji makanan, dia naik di tembok, jatuh. Naik lagi, jatuh lagi. Terus dia perhatikan itu. Naik terus sampai berhasil melewati tembok itu. Nah, di sini merubah ya cara berpikirnya Imam Al-Kisai. Kalau semut saja dengan ketekunannya ini bisa mencapai puncak tembok, kenapa saya tidak bisa ya mencapai ya ilmu nahwu ini? Maka beliau menambah ketekunannya dan sampai menjadi seorang imam dalam ilmu nahwu. Imam Al-Kisai. Maka dalam hal ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan kita, ketekunan kita di dalam menuntut ilmu ini juga ada kaitannya dengan apa? Pola pikir kita. Kalau kita bawaannya pesimis, ya sudah, selesai. Baca, susah ya. Sudah, ganti lagi. Ya. Belajar, susah, ganti lagi. Akhirnya apa ujungnya? Tidak ada yang selesai. Tidak ada yang selesai. Semuanya jadi apa? Setengah manta. Ibarat masak nasi, setengah manta semua. Ya. Seharusnya bagi seorang muslim itu, seorang penuntut ilmu itu, ketika dia mengalami kesulitan, dirubah pola pikirnya. Batu saja yang keras, kalau setiap detik itu ditetesi air itu bisa bolong. Konon kabarnya Ibnu Hajar diberi gelar Ibnu Hajar karena dari mengambil pelajaran dari batu itu. Itu bisa bolong. Nah, kalau kita memahami, 1 kali baca belum dipahami, 2 kali baca, ya, 3 kali baca, 4 kali baca, 5 kali belum juga paham. Mungkin yang ke-6 kali bisa paham. 1 kali menghadiri majelis ilmu, dibacakan atau mempelajari kitab Ushul Tsalatsah misalnya, Tadhkiratus Sami, apa ini kok tidak paham ya. Nah, ini ada rekamannya, dengar lagi, ya, perhatikan lagi, ya. Belum paham juga tanya kepada teman, kenapa begini ya? Insya Allah itu bisa dipahami. Cuma ya itu, kalau sudah berpikir
pesimis, sudah selesai. Kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan. Seorang yang menginginkan beramal ya berdasarkan ilmu yang benar, tapi kalau dia malas-malasan, dia akan gampang dibawa ke sana kemari oleh orang. Akan mudah untuk diombang-ambingkan. Tapi kalau dia punya semangat yang kuat, keinginannya untuk beramal berdasarkan ilmu, dia akan perhatikan itu sampai benar-benar dia mengetahui bahwa inilah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian dia amalkan. Maka nasihat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam poin ini, tekun dalam menuntut ilmu dan selalu optimis, jangan pesimis. Tekun menuntut ilmu dan selalu optimis, jangan pesimis. Hari ini saya belum paham, besok mudah-mudahan saya paham, dengan mengulang-ulang itu. Hari ini saya belum hafal, besok insya Allah bisa hafal. Optimis. Dan optimis ini adalah bagian dari husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku berdasarkan persangkaan hambaku terhadapku. Kita berprasangka baik kepada Allah. Allah yang menyuruh kita untuk belajar, ya tentu ya, pada batasan tertentu kita akan mampu ya untuk memahaminya ya bitaufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya memang kadar kemampuan untuk memahami satu ilmu itu ya berbeda-beda setiap orang. Ada yang sekali dia dengar langsung dia paham, ada yang nanti 2 kali, ada yang nanti 3 kali, ada yang mungkin nanti 100 kali baru dia bisa paham. Dan setiap kelelahan yang kita dapati di dalam talabul ilm itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang juga harus ada dalam benak kita. Kesulitan yang kita hadapi dalam proses talabul ilm, mempelajari ilmu, itu tidak sia-sia. Pasti diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari sebab-sebab ya seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah al-hifdzu, ya berusaha untuk menghafalnya. Nah, beliau katakan, fayajibu ala talibil ilmi al-hirs ala al-mudzakarah wa dhabti ma ta'allamahu imma bihifdhihi fi sadrihi aw kitabatihi. Wajib bagi seorang penuntut ilmu dia memiliki kesungguhan ya dalam memudzakarah, mengulang-ulang pelajarannya, menjaga apa yang telah dia pelajari, baik cara menjaganya itu dengan dihafalkan ya di dalam dadanya, ya, dihafal ya, kalau istilah kita hafal luar kepala, atau dengan cara menjaganya itu dicatat ya. Kayak ini simah talibul ilm, salah satu kriteria, salah satu tanda penuntut ilmu sejati, salah satu tandanya kemana-mana ada pena dan kertas. Ada pena dan kertas. Ketika dia mengingat ada satu faedah langsung dicatat. Apalagi kalau menghadiri majelis ilmu. Jadi, menghadiri majelis ilmu tidak bawa pulpen, tidak bawa kertas, apa yang mau diandalkan? Hafalan? Ya. Sudah kalau kita setingkat Imam Al-Bukhari. Nah, kalau kita setingkat Imam Al-Bukhari ya oke lah, tidak apa-apa. Ini kita dengar sekarang 10 menit kemudian apa tadi ya? Jadi kalau kita dengar langsung kita catat. Talibul ilm, kemana-mana dia ada bersama pena dan kertas. Dia mendapatkan faedah dicatat.
Dan para ulama telah menyebutkan ya dalam dalam sebuah syair, ya, perkataan dari mereka, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat hewan buruan, sedangkan ya tulisan itu adalah merupakan pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibali al wathiqah. Ikatlah ya hewan buruanmu itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati, ya, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Maka tanda kebodohan, hamaqah ini sebenarnya dungu, ya, tanda kedunguan seorang yang dia memburu seekor rusa. Ketika dia sudah dapat rusaknya, tapi kemudian dia biarkan begitu saja, dia tidak ikat. Ini analogi dari penyair ini. Ini tandanya orang yang dia menghadiri majelis ilmu, tidak membawa catatan, tidak menulis apa yang dia dengarkan, mengandalkan hafalannya, padahal hafalannya juga pas-pasan. Nah, ini adalah hamaqah, ini kebodohan. Maka biasakan ikhwas sekalian dan para akhwat, apa yang kita dapati, kita dengarkan, catat. Karena manusia itu tempatnya lupa. Bahkan dikatakan ya tidaklah manusia itu dinamakan insan, ya, melainkan karena likathrati nisyanihi, karena banyak lupa. Apalagi kalau sudah urus ini urus itu, banyak yang diurus, sudah. Ibaratnya otak kita ini, kepala kita ini sudah terpilah-pilah. Ya. Makanya menjadi andalannya itu adalah catatan. Kemudian beliau katakan, wa minat turuqil lati tu'inu ala hifdzil ilmi wa dhabtihi an yahtadiyal insanu bi ilmihi. Di antara cara untuk menghafalkan ilmu yang telah dia dapatkan adalah mengamalkannya. Ya. Dari kalangan para sahabat Nabi SAW ada seorang yang di antara mereka radhiyallahu anhum yang mengatakan, cara kami menghafalkan ucapan-ucapan Nabi SAW adalah dengan mengamalkannya. Misalnya kita mengetahui tentang keutamaan, ya, hadis-hadis tentang keutamaan ayatul kursi misalnya, keutamaan ayat kursi. Ya, apabila dibaca di pagi hari dan sore hari, itu akan melindungi diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Dibaca sebelum tidur, akan menjaga dari gangguan syaitan. Dan apabila kita wafat pada malam hari itu, ya, wafat dalam keadaan bersih. Keutamaan ayat kursi dibaca setelah salat, setiap selesai salat fardu baca ayat kursi. Tidak ada yang menghalanginya dengan jannah, dengan surga, kecuali kematian. Kita tahu hadis ini. Cara untuk menghafalnya, amalkan. Kenapa mengamalkan? Nah, hadis Nabi SAW mengatakan demikian. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Ya. Tidak mengganggu tetangga dengan lisan ataupun dengan tangan. Ya. Karena kita tahu hadis Nabi SAW, di antara tanda baiknya keislaman seorang, ya, seorang muslim yang benar itu adalah muslim yang lainnya atau tetangganya selamat dari tangan dan lisannya. Jangan kita ganggu tetangga, jangan buat keonaran dan hal-hal yang lainnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat ke-17. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, ya, mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu kemudian mereka mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuk itu. Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu mereka, ya, kuatkan hafalan mereka, ya.
dan diberikan keberkahan dalam setiap amal mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan, dia berikan ya ketakwaan kepada mereka. Juga dalam ayat yang lain, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan ilmu dan mereka amalkan, ya Allah tambahkan kepada mereka ya hidayah. Fa kullama amila al-insanu bi ilmihi zadahu Allahu hifdhan wa fahman. Maka setiap kali seorang yang dia mengetahui satu ilmu lalu kemudian dia mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekuatan hafalannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan ya kecerdasannya di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang terakhir, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulazamatu al-ulama. Ya. Bermulazamah kepada para ulama. Ya, membersamai ya para ulama. Beliau katakan yajibu ala talibil ilmi an yasta'ina billahi thumma bi ahlil ilmi. Yang wajib bagi setiap para penuntut ilmu adalah dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meminta ya bantuan dari para ulama. Caranya apa? Bermulazamah dengan mereka. Minta supaya diajarkan ya ilmu, ya menjadi muridnya, ya, mempelajari apa yang telah mereka hasilkan dari karya-karya tulis mereka, yaitu membaca kitab-kitab mereka. Ya. Kemudian di sini beliau nasihatkan ya bahwa kita jangan hanya berpatokan pada membaca buku saja. Ya. Tapi hendaklah ketika kita membaca buku ada tempat rujukan kita. Kalau langsung kepada penulis bukunya, penulis kitabnya itu sangat baik. Kalau tidak, maka siapa guru yang lebih memahami ya, suatu kitab, maka hendaklah kita membaca kitab tersebut ya, di hadapan guru. Dan disebutkan bahwasanya orang yang menjadikan kitab itu sebagai dalilnya, orang yang menjadikan kitab itu sebagai gurunya, maka khata'uhu aktsar min sawabihi. Maka kesalahannya akan lebih banyak daripada ya kebenarannya. Tetapi beliau juga di sini mengatakan bahwa itu tidak juga mutlak. Ya, tidak juga mutlak. Tetapi langkah yang paling baik dalam menuntut ilmu adalah bertalaqi. Ya, langsung duduk di hadapan para ulama. Ya, membaca kitab ya di hadapan para ulama. Ya. Ilmu itu bisa diraih dengan kita membaca, ya, tetapi ada cara yang paling utama untuk kita lakukan adalah kita membaca kitab tersebut di hadapan para ulama, bertanya kepada para ulama. Dan di zaman kita sekarang ini alhamdulillah ya kemudahan-kemudahan ya mungkin ya di Gorontalo masih sangat terbatas. Kita bisa melalui media, bisa menghubungi ya ustadz-ustadz tertentu, bisa menghubungi masyayikh tertentu. Bahkan kita juga bisa kuliah, belajar online ya, dari Gorontalo kita belajar di Yaman, di Mesir, di negara-negara yang lain yang banyak ulamanya. Dan ada di antara ikhwah teman-teman antum yang mengikuti proses itu. Tentunya kalau belajar dengan masyayikh, dengan para syekh itu pakai bahasa Arab. Ya, maka modal bahasa Arab itu juga sangat penting. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau katakan memahami Al-Quran hukumnya adalah wajib. Ya, memahami hadis-hadis Nabi SAW juga hukumnya wajib. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu berbahasa Arab. Sedangkan kita tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan benar kecuali kita memahami bahasa Arab. Maka
ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan melakukan satu perkara, maka satu perkara itu juga hukumnya adalah wajib. Sehingga beliau katakan seorang muslim mempelajari bahasa Arab itu hukumnya adalah wajib. Ya. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya, 4 perkara yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ulet, ya, bersungguh-sungguh, ya, dalam belajar, bersabar, ya, lalu kemudian menghafalkan ilmu, baik itu dengan dihafalkan di dada kita ataupun dengan cara kita mencatatkannya. Kemudian yang keempat adalah talaqi, ya, langsung, ya, berguru, ya, mengambil ilmu dari seorang guru. Dan salah satu wasiat juga dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika kita hendak belajar fikih misalnya, ya, maka tentukan satu guru, ya, tentukan satu guru dalam masalah fikih, karena persoalan fikih itu persoalan yang luas, banyak khilaf, ya. Kalau kita di sana ada pelajaran fikih, sana juga ada pelajaran fikih, tempat lain juga ada pelajaran fikih, semua kita hadiri, ya. Karena situ akan, ya, membuat kita bingung, loh, di sana Ustaz bilang begini, di sini begini, kita bingung, ya. Dalam hal ini bisa kita praktekkan ketika kita belajar fikih, ya, pelajari satu madhab, ya, madhab Ibnu Hanbal misalnya, atau kita pelajari madhab Syafi'i misalnya, fokus di situ. Setelah itu baru kemudian kita, ya, pelajari, ya, muqaranah, ya, banyak madhab. Karena kalau kita tidak punya dasar, kita sendiri yang bingung, ya, tidak punya dasar, maka kita sendiri akan bingung yang mana yang benar ini, ya. Sama seperti kami dulu waktu kuliah, yang menjadi muqarrarnya kita, menjadi buku pegangan kita dalam masalah fikih itu adalah Bidayatu Al-Mujtahid. Dari judulnya saja sudah bisa kita terka. Bidayatul Mujtahid, awalnya bagi seorang mujtahid. Jadi di situ dipaparkan aqwal, perkataan-perkataan ulama. Sampai kemudian kira-kira di semester 2 ada seorang teman yang bertanya, "Ustaz, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika pulang ke kampung? Ketika ada masyarakat yang bertanya apa hukum ini? Apakah kita akan mengatakan fihi qaulan, fihi salah satu aqwal? Ya, apakah kita harus mengatakan ini ada 2 pendapat, ini ada 3 pendapat, ada 4 pendapat?" Sementara kita belajar di sini tidak ada tarjihnya. Ya, tidak ada yang dikuatkan yang mana, hanya memaparkan ini akwal, ini pendapat-pendapat dalam masalah fikih. Ada sampai 11, bahkan ada sampai lebih daripada itu. Ya. Apa jawaban dari dosen yang mengajari kita? Ya. Sekarang ini kalian belajar di sini, ini adalah miftah. Ya, miftah, ya, kunci. Kalian mengetahui ini, dan tugasnya kalian itu mencari mana yang rajih. Tentunya ini sudah pada tingkatan lanjutan, bukan pada pemula. Kalau pemula yang diberikan itu kacau. Ya, kalau tidak punya basic juga yang baik, ya, maka dia akan mencari yang paling mudah, ya, mencari yang paling mudah, dan itu, ya, bisa berbahaya, ya, karena ada perkataan-perkataan yang paling mudah ternyata itu adalah perkataan yang sangat lemah. Nah, baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada pertanyaan? Cukup, ya? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله